Salam TAITB. Jumpa lagi di One West Outlook Weekly Market Update bersama saya, Ahmad Ainfar. Kekhawatiran resesi global terus membayangi, sehingga gejolak di pasar keuangan pun menjadi patut untuk terus diantisipasi. Jelas bahwa ekonomi global telah dikejutkan oleh berbagai sumber ketidakpastian yang cukup signifikan yang juga masih berpotensi untuk terus menghantui hingga tahun 2023 mendatang. Dimulai dari perluasan dampak dari eskalasi tensi geopolitik di Ukraina, lonjakan biaya hidup alias inflasi yang juga beresiko semakin mengakar, sinkronisasi pengetatan kebijakan moneter global yang begitu agresif, hingga pandemi yang masih terus membelenggu momentum pertumbuhan ekonomi khususnya di China. Menilik proyeksi terbaru oleh Dana Moneter Internasional alias IMF, pertumbuhan ekonomi global diproyeksi akan mencapai 3,2% di tahun ini, penurunan signifikan dari pertumbuhan 6% di tahun lalu, dan diantisipasi masih akan melamban menuju 2,7% di tahun depan. Tren serupa juga diproyeksi untuk terjadi pada kelompok negara maju ataupun negara berkembang. Khususnya, IMF mengantisipasi setidaknya sepertiga ekonomi global akan mengalami kontraksi di tahun ini ataupun di tahun depan. Sementara pertumbuhan ekonomi pada tiga ekonomi utama dunia, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan China, masing-masing diproyeksi akan terbatas. Singkatnya, IMF pun menekankan bahwa bagi banyak orang, tahun 2023 akan terasa seperti resesi. Memang, probabilitas resesi terpantau terus meningkat, di mana konsensus Bloomberg misalnya menempatkan probabilitas resesi di zona Eropa dan Inggris masing-masing setidaknya mencapai 70%. Koreksi pertumbuhan ekonomi pun memang paling signifikan menerpa kawasan Eropa di tengah krisis energi yang masih terus berlangsung serta masih relatif rentannya suplai pasokan energi Eropa hingga saat ini. Meskipun sudah dalam tren penurunan, harga benchmark gas alam Eropa masih diperdagangkan di kisaran sekitar 4 kali di atas rata-rata 5 tahun terakhir. Sehingga resiko untuk bertahannya inflasi di kisaran level rekor tertingginya saat ini masih cukup terbuka ke depannya. IMF pun memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa untuk tahun depan hanya menjadi 0,5%. Penurunan signifikan dari ekspektasi pertumbuhan 2,5% pada Januari lalu. Khususnya Jerman dan Italia, masing-masing diantisipasi akan mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi di tahun depan. Dari Amerika Serikat, The Conference Board menempatkan probabilitas resesi di Amerika Serikat mencapai 96% dalam 12 bulan mendatang. Seperti yang telah kami sampaikan dalam beberapa episode sebelumnya, antisipasi serupa juga tercermin dari masih berlangsungnya inversi imbal hasil di pasar US Treasuries hingga saat ini, di mana imbal hasil pada obligasi tenor jangka pendek lebih tinggi dibandingkan daripada imbal hasil pada tenor jangka panjang. Hal tersebut mencerminkan bahwa investor yang cenderung pesimis, sehingga terdapat ekspektasi bagi suku bunga jangka panjang untuk turun, yang juga pada umumnya dikaitkan dengan pelemahan ekonomi atau bahkan resesi. Khususnya, inversi kurva imbal hasil antara tenor 2 dan 10 tahun telah mendahului setiap resesi di Amerika Serikat dalam 50 tahun terakhir. Resiko inflasi, khususnya terhadap inflasi pangan dan energi, patut untuk terus diwaspadai. Terlepas berbagai pengetatan kebijakan moneter yang telah dilakukan, serta ekspektasi pelemahan ekonomi lebih lanjut, tekanan inflasi terbukti semakin meluas dan lebih persisten dari yang diantisipasi sebelumnya. IMF pun kini memproyeksi inflasi global untuk mencapai 9,5% di tahun ini, sebelum turun ke kisaran 4,1% di tahun 2024. Perluasan tekanan inflasi juga tercermin jelas melalui inflasi inti global yang terus meningkat mencapai 6,7% di bulan Juli, naik signifikan dari 4,2% di akhir 2021 lalu. Sejalan dengan tren global, tekanan inflasi di dalam negeri juga perlahan terus meningkat. Terbaru, inflasi domestik menyentuh level 5,95% secara year on year di bulan September, yang merupakan level tertingginya dalam 7 tahun terakhir. Memang, sejalan dengan antisipasi kami sebelumnya,
Kenaikan harga BBM bersubsidi yang mencapai 30% telah menjadi kontributor utama, yang juga tercermin dari inflasi transportasi yang mencapai 8,8% secara month-on-month. Terdapat antisipasi bahwa dampak dari kenaikan harga BBM belum sepenuhnya terrealisasi, sehingga resiko kenaikan inflasi inti lebih lanjut menjadi patut untuk diwaspadai. Terlepas begitu, mayoritas outlook terhadap perekonomian Indonesia masih cenderung suportif. Proyeksi IMF terbaru mengantisipasi PDB untuk berakselerasi ke level 5,5% di tahun ini, menyusul pertumbuhan 3,7% di tahun lalu, dan terus tumbuh di kisaran 5% hingga 5 tahun ke depannya. Inflasi sementara diproyeksi akan meningkat ke level 5,5% di tahun depan, namun diharapkan akan kembali turun ke kisaran target 2 hingga 4% Bank Indonesia ke depannya. Beberapa cetak data ekonomi terbaru turut suportif terhadap ekspektasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. PMI manufaktur terpantau terus berakselerasi ke level 53,7 di bulan September, yang mengindikasikan bahwa aktivitas manufaktur yang terus mengalami ekspansi. Hal tersebut sejalan dengan tren impor barang bahan modal ataupun barang baku yang tercatat tumbuh signifikan dalam 3 bulan terakhir. Sektor konsumen juga terpantau positif dengan survei Bank Indonesia yang mencatat penjualan eceran tumbuh 5,5% di bulan September. Khususnya, konsumen masih terpantau optimis, tercermin melalui indeks keyakinan konsumen yang bertahan di atas level 100 sejak bulan September tahun lalu. Hal tersebut pun menjadi kabar positif, mengingat pentingnya peran konsumsi domestik sebagai engine of growth perekonomian Indonesia dengan kontribusi yang mencapai lebih dari 50% terhadap PDB domestik. Terlepas begitu, realisasi tekanan eksternal jelas tercermin khususnya pada pasar keuangan, termasuk terhadap nilai tukar rupiah. Seperti yang telah kami sampaikan pada episode sebelumnya, outperformance IHSG, obligasi pemerintah Indonesia hingga nilai tukar telah menjadi titik cerah di tahun ini. Terlepas begitu, mengingat mayoritas outlook terhadap safe haven dolar Amerika Serikat yang masih cenderung suportif dalam jangka pendek ke depannya, mengindikasikan bahwa tekanan terhadap risk aset, termasuk nilai tukar rupiah, patut untuk diantisipasi. Terdapat beberapa faktor yang diharapkan mampu menjaga relatif stabilitas rupiah di kisarannya saat ini ke depannya. Salah satunya melalui posisi cadangan devisa yang dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai salah satu amunisi yang dapat digunakan untuk menstabilisasi pasar nilai tukar. Terbaru, cadangan devisa tercatat sebesar 130,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 5,9 bulan impor dan di atas standar kecukupan internasional sebesar 3 bulan impor. Penurunan cadangan devisa sejauh ini pun telah mampu membatasi fluktuasi nilai tukar rupiah di tengah penguatan dolar Amerika Serikat sejak pertengahan tahun lalu. Di sepanjang kuartal ketiga tahun ini, sementara indeks dolar Amerika Serikat DXY menguat 7,15%, rupiah hanya tertekan sebesar 2,17%, relatif lebih baik jika dibandingkan dengan mata uang negara Asia lainnya. Stabilitas nilai tukar rupiah pun diharapkan untuk mampu membatasi transmisi tekanan inflasi eksternal menuju pasar domestik ke depannya. Sekian informasi dan analisis kali ini. Untuk mengikuti update pasar terkini, Anda dapat mengakses weekly market journal kami melalui link berikut. Dan jangan lupa untuk memfollow kami dengan mengklik tombol subscribe. Saya Ahmad Enver, nantikan One Wealth Outlook berikutnya di minggu depan. Salam TITB.